Ini ada pertanyaan dari Bandung, Bu ya, Mbak Kolbi. Oh iya, Pak Jadi Kolbi. nggak langsung karena. Oh nggak virtual sih? Karena penyakit Georgianya muncul katanya. Oh Bu, iya, Georgia. gitu. Apa itu? Oh grogi ya? Grogi. Grogi maksudnya gitu. Oke. Begini, ketika judul puisi malam ini bercerita tentang rasa cinta yang tersembunyi, tetapi bagaimanakah dengan rasa sakit yang tersembunyi? Mungkin untuk sebagian orang lebih mudah pura-pura tersenyum sebagai topeng untuk menutupi kesedihannya. Daripada bilang kepada orang bahwa I have a problem, saya punya masalah, justru itu lebih sulit karena belum tentu orang dapat memahami. Seperti dalam puisi Buya, bercerita kepada orang lain ternyata tidak sama sekali mengurangi penderitaan sedikit pun. Ya. Ketika kita berbicara iman, tawakal, berserah diri adalah solusinya. Kadang ada kalanya sedang up and down. Kadang-kadang juga lagi kuat-kuatnya, kadang juga lagi lemah-lemahnya. Pertanyaannya, apakah sebenarnya bahwa atau tidak, apakah sebenarnya baik atau tidak jika kita terus-terusan menutupi rasa sakit itu, baik dari segi psikis maupun mental? Ya. Dan satu lagi, apa nutrisi terbaik untuk meningkatkan iman kita yang lagi lemah? Ya. Saya ingin mengatakan bahwa rasa sakit di hatimu, tolong jangan ditimang-timang, Ya. jangan dipelihara, buang sajalah. Karena bagaimanapun hidup kita ini tidak pernah mulus, menyenangkan semua. Ada sakitnya, ada keselnya, ada kecewanya, ada marahnya. Ya, peristiwa yang setiap hari kita alami ini banyak yang menjengkelkan kan. Nah, ketika itu tersimpan dalam ruang memori kita, sakit hati, mungkin cinta ditolak, mungkin dikhianati kekasih, mungkin juga orang tua anaknya tidak masuk sekolah atau suaminya berselingkuh, macam-macam lah itu semuanya. Itu semuanya disimpan dalam gudang, menyimpan ingatan, namanya memori. Sebaiknya jangan biarkan memori Anda membengkak, terlalu banyaknya penderitaan itu. Sebaiknya dibuang sajalah. Sebab ketika memori itu membengkak, nanti akan menyentuh emosi. Kita gambarkan seperti begini saja. Ini memori, ini emosi, ini logika, berdampingan. Ketika memori kita membengkak, terlalu banyak kenangannya, pahit, penderitaan itu kita simpan membengkak, akan menyentuh emosi, terganggu, terjadi disorder. Ini dari sisi psikologi emosi, kita tidak bisa mengendalikan emosi, mudah marah, ya kita banyak termenung, jiwa kita tidak damai, ya sampai jantung berdegupnya tidak teratur, darah juga memang lebih cepat. Itu semuanya kita pengennya marah-marah saja. Nah, kalau terjadi disorder pada emosi ini, nanti akan selanjutnya menyentuh logika. Logika kita menjadi off. Karena kemarahan yang terus dipelihara dalam memori, sampai anaknya itu juga, memang anak lagi suka jajan, sedang suka jajan. Ada orang jual bakso, ketek-ketek, Mimi beli bakso, ya oke sekali. Nanti datang lagi dia jual es cendol, gitu. Mimi rupanya si ibunya lagi disorder, ya. Sedang ada gangguan emosi, ya. Melihat anaknya sudah 6 kali minta ini, minta ini, marahnya sudah meledak itu. Logikanya off, dia tidak bisa berpikir sehat, kemarahannya meluap dan dia tidak bisa berpikir, saking jengkelnya, mukanya dibuka, dimasukkan belut hidup, ya mati. Dan ini terjadi, ya kan? Ada lagi yang suaminya berselingkuh, ditembak langsung di tempat, barusan terjadi. Dia kan nggak sadar, membunuh orang, membunuh anaknya. Ya seperti itu. Jangan, siapa lagi yang akan menyayangi dirimu kalau bukan dirimu sendiri. Buang saja itu semuanya, penderitaanmu itu. Ya kan begitu. Besarkan hatimu. Ya kan gitu.
umpamanya suami berselingkuh, ya, besarkan dirimu bahwa hidup tidak mesti harus dengan kamu. Masih banyak lelaki yang menanti kehadiranku, gitu dong beliau. Iya dong, iya kan, ya, jangan bergantung kepada siapapun. Nah, ini nanti bagaimana caranya? Ya caranya kita melalui reprogramming lagi, kita buang-buangin semuanya itu. Tetapi untuk bekal saja ini, kalau yang sudah ada, untuk membersihkannya itu perlu metode yang berbeda. Tapi sekarang saya ada kasih nasihat saja untuk kita semuanya ini, bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan hati, menjengkelkan, gini aja sih, ya sudahlah, barangkali itu belum rezekiku, barangkali itu bukan jodohku, barangkali itu hak pakaiku sementara sudah selesai, ya sudah ya Allah, aku ikhlas saja. Ketika mobilmu hilang, jangan nyuruh Tuhanmu mencari mobilmu, ya. Katakan saja, ya Allah, aku ikhlas dan ridho, mobilku kau ambil lagi. Sekarang tinggal aku minta mobil yang lebih bagus lagi, kan lebih enak begitu. Di sini ada beda nantinya ketika engkau menerima, ya, dengan tawakalmu kepada Tuhan, ya sudah, barangkali bukan nasibku. Melihat sawah gagal dimakan kelawar, ya udah, barangkali belum rezekiku. Langsung panggil traktor lagi, di traktor lagi, tanam lagi, barangkali nanti yang akan datang aku dapat rezeki. Berjiwa besar. Begitu kita menerima satu realita, malah itu tidak tersimpan. Tetapi ketika kita menolaknya dengan kesal, mengklaim, menyalahkan, ya, tidak merelakan, sampai kita pingsan di sawah melihat sawah gagal, malah justru yang tersimpan. Begitu kita terima malah lewat, yang kita tolak malah tersimpan. Saya kira bolak-baliknya seperti itu. Jadi kalau kita belum sampai kepada pemikiran semacam itu, kita selalu mengklaim, selalu kecewa, selalu menolak, nah itu malah tersimpan. Dan nanti bukan hanya bad mood, ya, merasa tidak nyaman, tapi sudah ini disorder, ya, tuh ke apa namanya, apa disorder namanya itu, gangguan, ya, gangguan, ya, seperti itulah kira-kira. Jadi ya gimana, sudah ikhlaskan, begini, berpikir positif, barangkali Allah tidak mengizinkan beli tanah itu tuh, barangkali Allah mau ngasih tanah yang lebih baik lagi. Barangkali itu bukan jodohku, barangkali Allah akan memberi jodohku yang lebih baik dari itu. Berpikir positif. Ketika kekasihnya ternyata berselingkuh, punya pacar lain gitu, untung ketangguhan. Bayangkan kalau sampai kawin, setelah kawin dia berselingkuh, bisa burak-satak hidupnya, kacau balau. Untung Allah buka kejelekannya sebelum kita melangkah jauh. Ya Allah, terima kasih. Anda bahagia selamanya. Terima kasih.